Penggembala tak terduga selamatkan poluan hanyut, balasan menggugah hati ditemukan. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Jawa, Danu, seorang penggembala muda, menjalani kehidupannya dengan kesederhanaan yang penuh makna. Setiap hari, ia menggembala dombanya di tepi sungai sambil menikmati alunan air yang menenangkan. Suasana desa yang tenang membuat Danu merasakan kedamaian yang sulit diperoleh di tempat lain. Dalam kebersahajaan itu, ia berusaha menjalin hubungan baik dengan warga desa. Namun, di balik kebaikannya, ada satu hal yang mengganjal, rasa empatinya yang sama sekali tidak disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Suatu sore yang cerah, saat Danu menikmati momen tenang, tiba-tiba ia mendengar jeritan memohon tolong. Tanpa berpikir dua kali, Danu berlari menuju arah suara. Betapa terkejutnya ia saat melihat seorang polwan bernama Lisa terombang-ambing dan terseret arus sungai yang deras. Dalam sekejap, tanpa memedulikan keselamatannya, Danu melompat ke dalam air yang dingin. Tubuhnya berjuang melawan arus sambil berusaha mencapai Lisa. Kekuatan dan tekad Danu teruji di saat genting itu. Dengan getir dan semangat, ia berhasil menarik Lisa ke tepi. Rasa lega mengalir saat melihat wajah Lisa yang pucat namun penuh haru. Namun, ada rasa pahit yang menyertai kelegaan itu. Saat warga desa datang berbondong-bondong, sorokan dan pujian mengarah kepada Lisa. Mereka melupakan sosok penggembala muda yang telah berkorban tanpa pamrih. Rasa tidak adil mengguncang hati Danu. Ia berjuang untuk mempertahankan senyum, sementara di dalam hatinya, perasaan sakit hati mulai menggerogoti. Ragu, ia melangkah mundur, merasa terpinggirkan dalam keramaian yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan. Upacara penghargaan diadakan untuk merayakan keberanian Lisa. Dalam sebuah panggung yang didirikan di tengah desa, semua orang berkumpul. Momen itu terasa luar biasa sekaligus menggugah rasa sakit di dada Danu. Lisa berdiri di depan kerumunan dengan anggun, menyampaikan pidato yang begitu tulus, mengundang sorakan meriah. Danu mendengar suara Lisa bergetar ketika ia mengingat pengorbanan yang telah dilakukan Danu. Lisa berbicara tentang bagaimana menilai seseorang tidak hanya dari status sosial, tetapi dari hati dan tindakan mereka. Saat sorotan lampu tertuju kepada Danu, ia merasakan harap dan putus asa bersatu di dalam jiwanya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Danu merasakan campuran antara bangga dan terlupakan. Di momen itu, ia tahu bahwa suara hatinya belum bisa diterima sepenuhnya oleh warga desa. Namun, harapan itu tetap ada. Apa yang akan terjadi jika semuanya mulai melihat dengan lebih dalam? Bagaimana Danu bisa mempertahankan harga dan kehormatan yang tak ternilai dari pengorbanannya sendiri? Saat malam mulai menjemput dan suara kerumunan semakin menghilang, Danu tahu perjalanan ini baru saja dimulai dan harapan akan keadilan masih menyala di dalam dirinya. Malam itu, Danu berjalan perlahan di tepi sungai. Suara gemericik air mengingatkannya pada saat-saat berjuang untuk menyelamatkan Lisa. Namun, saat ini, pikirannya dipenuhi rasa hampa. Bulan mengintip di balik awan, memberikan sedikit cahaya pada wajahnya yang sedih. Danu mengingat bagaimana sekelompok anak-anak desa menyanyikan lagu pengantar malam, tetapi kini semua yang terdengar hanyalah gaung kesepian yang menggerogoti. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari desa dengan hangat. Namun, Danu merasakan dingin di dalam hatinya. Ia melakukan rutinitasnya menggembala domba, tetapi setiap langkah terasa berat. Warga desa berkumpul membicarakan kehadiran Lisa yang semakin hari semakin mendominasi perhatian. Danu mengamati dari kejauhan, melihat senyum dan gelak tawa mereka yang seolah melupakan pengorbanannya. Dia ingin berteriak, ingin menyampaikan perjuangannya, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Sehari berlalu, dan kabar baik tentang Lisa semakin merebak. Berita tentang keberaniannya melindungi masyarakat desa mulai menyebar tidak hanya di desa, tetapi juga ke kota-kota sekitarnya.
Danu berusaha mengabaikan guncangan dalam dadanya, tetapi semakin banyak pujian yang diterima Lisa, semakin dalam rasa sakit itu menusuk. Dia mulai merasa kehadirannya tak lebih dari sekedar bayangan dalam cerita yang seharusnya menjadi miliknya. Suatu sore, saat Danu selesai menggembala, dia menemukan diri berhenti di depan rumah Lisa. Suasana di dalam terlihat ramai, canda tawa memenuhi ruangan. Danu merasakan getaran rendah di perutnya, semangat yang pudar. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Lisa keluar, senyumnya sumringah. "Danu, kau datang, ayo masuk," ucapnya, tulus, mengundang. Danu tertegun, bukan karena ajakan itu, tetapi karena ada dua dunia yang saling bertabrakan, satu yang menganggapnya pahlawan dan satu lagi yang terpinggirkan. "Tidak, tidak, aku hanya di sini untuk mengatakan selamat," jawabnya dengan nada yang datar, hampir tidak terdengar. Lisa melihatnya, matanya berkaca-kaca. "Ayo, kita harus merayakannya bersama. Tanpa kau, semua ini mungkin tidak akan terjadi." Danu merasa tak layak atas pujian tersebut, tapi aku tidak ingin menjadi penggembala yang hanya dikenal karena satu momen, katanya, suaranya penuh keraguan. Lisa mendekat, "Jangan berpikir begitu, setiap tindakan kita memiliki dampaknya sendiri. Hari ini kau hero bagi banyak orang, tidak hanya karena menyelamatkanku, tetapi karena hati dan kebaikanmu yang tulus, itu tidak akan pernah pudar." Danu mengangguk, tetapi perasaannya tetap terpecah. Rasa bangga itu datang bersamaan dengan rasa tidak adil yang semakin membara. Di malam hari, saat bintang-bintang mulai bermunculan, Danu duduk di tepi sungai. Pikiran dan emosinya bergolak. Dia ingin berbuat sesuatu, lebih dari sekedar menggembala, sesuatu yang dapat membuat orang-orang melihatnya dengan cara yang berbeda. Sebuah rencana muncul di kepalanya saat gelombang arus sungai mengingatkannya bahwa perjuangan terkadang memerlukan keberanian lebih dari sekedar tindakan fisik. Apa yang harus Danu lakukan untuk mendapatkan pengakuan yang ia inginkan? Dan bagaimana jika dia menciptakan sesuatu yang bisa memperjuangkan hati orang-orang? Momen di mana mereka bisa menyadari betapa pentingnya tindakan kecil namun berarti. Perasaannya bergetar, harapan mulai tumbuh di hatinya, meskipun masih diselimuti oleh keraguan. Dengan semangat yang tiba-tiba muncul, Danu tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Momen itu, momen keberanian, telah memberi kesempatan untuk memperlihatkan bahwa cinta dan keberanian sejati seringkali tak terduga. Ketika suara gelombang sungai kembali tenang, Danu dapat merasakan perubahannya. Dan di dalam hati, sebuah pertanyaan menggema. Dari mana aku harus memulai? Danu terbangun keesokan harinya dengan perasaan campur aduk. Ketika sinar matahari menyelinap masuk, dia merasakan rasa harapan dan ketidakpastian berdansa di dalam hatinya. Dia bertekad untuk memikirkan langkah selanjutnya, tetapi bayang-bayang Lisa dan pujian yang diterimanya terus menghantui. Dia menggembala domba menuju padang, tetap terfokus pada rencananya. Kali ini, dia ingin membuat perayaan di desa, sebuah acara yang akan menggugah semangat masyarakat, membantu mereka mengenali kekuatan dari kebersamaan dan kebaikan. Dia membayangkan duduk bersama, berbagi cerita, tawa, dan mungkin beberapa ladu. Tak hanya itu, dia ingin ada sesuatu yang lebih, momen di mana setiap orang dapat berkontribusi, apapun keberanian dan tindakan kecil mereka. Saat siang tiba, Danu mendatangi beberapa tetangga. Dengan seluruh keberanian yang ia miliki, dia mengajak mereka berdiskusi. Bagaimana jika kita mengadakan perayaan kecil di sini? Kita bisa merayakan keberanian kita, menghargai semua usaha kita sebagai satu kesatuan, ujar Danu, semakin bersemangat. Beberapa orang melihatnya dengan keraguan, tetapi saat satu persatu mulai terlibat, suasana berubah. Danu merasakan aliran energi positif, sama seperti aliran sungai yang mengalir. Anak-anak berlarian, orang tua ikut memberi masukan, dan tak lama kemudian rencana itu menjadi nyata. Namun, saat kebahagiaan itu mulai tumbuh, kekhawatiran juga mencuat. Apa orang-orang akan datang? Apakah semua ini berharga? Pikiran itu terus mengganggunya. Malam sebelum perayaan, Danu kembali berdiri di tepi sungai. Dia menatap air yang mengalir, bergetar oleh perasaan cemas sekaligus bersemangat. Tiba-tiba, suara teriakan mengejutkannya. Dari kejauhan, sebuah sosok tampak terjatuh ke dalam arus kuat, seorang wanita berjuang melawan gelombang, tubuhnya terhanyut. Danu tak butuh berpikir lama,
instingnya menghantarnya berlari cepat menuju tepi sungai. Dia terjun ke dalam air, menantang arus. Dengan setiap tendangan, ia merasa beratnya beban dalam jiwanya, tetapi keinginan untuk menolong lebih besar dari segalanya. Saat mendekati wanita itu, matanya berkedip-kedip karena percikan air. "Pegang aku," teriaknya, berusaha menarik perhatian si wanita. Wanita itu menjerit, dan dalam hitungan detik, Danu berhasil mendekat, meraih tangannya. Bersama-sama, mereka berjuang menuju tepi. Dengan kekuatan yang tersisa, Danu menarik wanita itu ke daratan. Napasnya memburu, tetapi saat melihat senyuman syukur di wajah wanita itu, hatinya seketika bergetar. "Terima kasih, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku," kata wanita itu, air mata mengalir di pipinya. Danu sedikit tertegun. Momen itu, momen di mana keberaniannya kembali muncul, ternyata tidak hanya untuk menyentuh hidup orang lain. Sekarang, dia bisa merasakan makna hero sejati, bukan sekadar diucapkan, melainkan dirasakan. Dengan semangat yang baru, Danu berlari pulang, siap untuk menghadapi perayaan yang lebih bermakna. Dia kini tahu pengorbanan dan keberanian bisa mengubah segalanya, mendorong orang untuk melihat lebih dalam. Namun, di dalam hatinya, sebuah keraguan masih menggema. Apakah semua ini cukup untuk membuatnya dikenang? Momen kebenaran telah tiba, dan Danu harus siap menghadapi tantangan berikutnya. Dengan langkah mantap, dia menuju desa, berharap bisa membuat mereka berbangga dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Danu tiba di desa sambil bersemangat dan penuh harapan. Setiap langkahnya membawa getaran ingin berbagi kebahagiaan. Namun, di balik senyum di wajahnya, jantungnya berdebar tak karuan. Dia baru saja menyelamatkan seseorang dari arus, menghidupkan perayaan yang sudah lama dia impikan. Suara tawa anak-anak bergema di antara gubuk-gubuk sederhana. Beberapa tetangga yang telah terlibat dalam perencanaan mulai menghias tempat dengan bunga liar, jerami, dan anything mereka bisa dapatkan. Danu merasa aliran positif itu kembali mengalir dalam dirinya. Tapi, kepingan keraguan masih tersisa. Bagaimana jika perayaan ini tidak memenuhi harapannya? Dia memilih untuk mengabaikan keraguan itu, fokus pada adegan yang terbentang di depannya. Saat matahari terbenam, langit memerah dan bahan bakar semangatnya mulai menyala. Danu berdiri di tengah kerumunan yang mulai berkumpul. Senyum dan pandangan penuh harapan dari orang-orang desa memperkuat tekadnya. Malam itu menjadi lebih cerah. Suara alat musik sederhana bergema, menyatu dengan gelak tawa dan cerita-cerita dari pengalaman hidup. Danu merasakan kehangatan yang mengalir dari satu individu ke individu lainnya. "Cobalah kalian untuk berbagi cerita tentang keberanian," ajaknya, matanya bersinar penuh semangat. Satu persatu, suara-suara mulai muncul. Ibu-ibu dengan penuh pertimbangan mengisahkan bagaimana mereka melewati masa-masa sulit, sementara anak-anak menggembirakan suasana dengan tarian ceria. Danu mendengarkan mereka dengan serius, hatinya dipenuhi rasa bangga melihat keberanian mereka. Namun, di tengah keramaian, sebuah suara itu menghentikan langkahnya. Salah satu bocah, nada suaranya bergetar. "Tapi Kak Danu, kalau sekarang kita tidak bisa bersatu, bagaimana bisa kita menghadapi masalah di masa depan?" Pertanyaan itu seperti petir yang menyentak kesadarannya. Dia terdiam, sadar bahwa meski ia telah merencanakan ini dengan baik, ada tantangan lebih dalam yang harus dihadapi. Rasa kekhawatiran yang sebelumnya ia tolak kembali muncul. Apakah kebersamaan ini akan bertahan? Apakah semua ini akan cukup? Malam semakin larut, setiap orang semakin menikmati suasana. Perlahan, Danu menyadari bahwa kekuatannya tidak hanya terletak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada mereka yang bersamanya. Dia membayangkan apa yang bisa terjadi jika semua orang di desa itu berkolaborasi untuk saling mendukung. Momen itu, lebih dari sekedar perayaan, adalah langkah awal menuju persatuan yang bisa membawa perubahan. "Apakah kalian siap untuk berdiri bersama?" serunya, suaranya dipenuhi semangat. Semua kepala mengangguk, suasana menjadi hening, semua menunggu dengan rasa ingin tahu. Danu menatap ke wajah-wajah yang penuh harapan itu. Dalam hatinya dia tahu, inilah saatnya untuk mengajak mereka melihat lebih dari sekedar kesenangan malam itu. Mereka perlu berpikir tentang masa depan. Tapi tiba-tiba dari kerumunan terdengar teriakan yang membuyarkan momen harapan itu. "Danu, ada masalah di sungai."
Hati Danu berdetak cepat, kecemasan merayap kembali. Dia bergegas menuju bunyi suara yang panik itu. Apakah ujian berikutnya sudah tiba? Seberapa siap dia kali ini dengan sebuah perayaan yang baru akan dimulai dan tantangan baru yang mengancam di depan mata? Dalam sekejap, Danu melihat kelompok orang berkumpul di tepi sungai. Kembali ke dalam arus yang penuh tantangan. Kali ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh desa. Kemanakah arus ini akan membawa mereka? Danu berlari dengan cepat. Langkahnya terasa berat karena jantungnya berdebar hebat. Suara-suara panik berpadu dalam gundukan kerumunan, menciptakan ketidakpastian yang merayap ke dalam hatinya. Setibanya di tepi sungai, pandangannya tertuju pada sekelompok orang yang tampak gelisah. Kerenyahan air sungai malam tersebut menyatu dengan kegelisahan di raut wajah mereka. Ada apa? Siapa yang terjatuh? Tanya Danu dengan napas terengah-engah. Seorang ibu, wajahnya pucat, berkata terbata-bata. Anak laki-laki kita, dia terjatuh ke dalam. Danu merasa udara di sekitarnya mendekapnya erat. Dia segera melangkah ke arah sungai, melihat ke dalam arus yang deras. Bagaimana bisa dia membantu? Seakan menantang nasib, Danu berteriak ke arah kerumunan. Siapa yang tahu berenang? Kita harus membantu. Beberapa warga desa melangkah maju, berusaha untuk melihat keadaan. Danu merasakan tangannya gemetar, tapi dia tidak bisa membiarkan ketakutan itu menahannya. Dia memikirkan semua yang sudah dilakukan malam ini, bagaimana mereka telah mengerahkan semua upaya untuk merayakan kebersamaan. Apakah semua itu akan hancur hanya karena satu insiden? Selama Danu mengamatinya, seekor remaja yang tampak berani, Aji, berusaha meluncur ke tepi sungai. "Aku bisa," teriaknya, menggenggam tali yang disiapkan dari beberapa warga. Tanpa ragu, Aji berbelok mengarungi air, meninggalkan semua orang dalam ketegangan yang memuncak. Danu terus menatap arus yang bergerak cepat, tiap detak jantungnya selaras dengan aliran air. Aji akhirnya menyelam, dan Danu merasakan harapannya menggelembung. Namun detik demi detik berlalu, tanpa ada tanda-tanda kembalinya Aji. Ucapan doa dan harapan samar terdengar di antara kerumunan, ketika perasaan putus asa mulai merayap. Tiba-tiba, Danu mendengar teriakan di belakangnya. Dia muncul. Suara itu mengoyak keheningan dan semua mata berpaling ke arah aliran sungai. Danu melihat Aji muncul kembali, memegang sebuah sosok kecil. Saat mereka terdampar di tepi, semua orang berlarian mendekati mereka. Jantung Danu bergetar saat melihat Aji dan bocah itu terjatuh ke tanah, kelelahan, berusaha mengumpulkan napas. "Dia selamat," bisik Danu, merasa air mata haru menggenang di matanya. Namun, saat mereka semua bersorak gembira, sebuah suara menuntut perhatian Danu. "Dia, Kak, dia tidak bergerak," teriak seorang wanita sambil menunjuk ke arah si bocah. Danu menatap si kecil yang terkapar, nafasnya tampak tidak teratur. Ketegangan dalam kerumunan meningkat, dan Danu merasakan rasa panik mulai menyelimuti jiwa mereka. Danu ingin berpikir positif. "Kita butuh air, segera!" Danu berteriak, berharap bisa melakukan sesuatu. Seorang ibu berlari mengisi wadah, dan beberapa lainnya mengguncang pundak si bocah. Danu memeriksa detak jantungnya. Hati Danu bergetar mengingat keceriaan perayaan yang mereka adakan hanya beberapa saat lalu. Peluh mengalir di pelipisnya saat harapan mengecil menjadi keputusasaan. Tapi ada secercah kekuatan dalam diri Danu. Dia tidak boleh menyerah. Dalam hiruk-pikuk situasi tersebut, dia teringat kembali kepada semua cerita keberanian yang dibagikan semalam. "Ayo, kita harus bersatu, kita bisa membantunya." Danu menggenggam keras tangan anak-anak di sebelahnya, menyalurkan semangatnya kepada mereka. Apapun yang terjadi, Danu merasa bahwa mereka bisa melakukannya bersama. Kekhawatiran di hatinya melawan dorongan harapan. Dia menatap ke arah anak kecil yang terkapar dan dalam hati berbisik, "Jangan pergi, kita butuh kamu, kita semua membutuhkan kamu." Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka bisa menyelamatkan si anak dan menjaga harapan masyarakat desa? Saat Danu mengingat semua yang telah dilalui, dia mempertanyakan kekuatan kebersamaan mereka. Apakah itu cukup untuk menghadapi tantangan yang ada? Danu merasakan dunia sekelilingnya bergetar. Ketika harapan mulai merangkak pergi, suara seorang ibu yang berteriak memecah ketegangan.
Ayo kita bantu dia, cepat, seru ibu-ibu, menggerakkan. Langkah-langkah kita menuju bocah yang terkapar. Danu berdiri di sana, hatinya berdebar, ingin memastikan semuanya akan baik-baik saja. Aji, yang baru saja berjuang mendapatkan bocah tersebut, terdampar lemah di sampingnya. Wajahnya tampak pucat, tetapi matanya menampakkan tekad. "Tidak, jangan biarkan dia pergi," kata Aji dengan suara serak. Danu tahu itu adalah titik krusial. Mereka tidak bisa hanya menunggu bantuan, mereka harus melakukan sesuatu. "Siapa di sini yang bisa membantu memberikan pertolongan pertama?" Danu bertanya. Suaranya tegas, meski rasa paniknya terus melingkupi. Seorang pemuda, Rian, melangkah maju, membawa kantong pertolongan pertama yang selama ini tidak pernah begitu terasa penting. Danu meraih itu, terasa berat di tangannya, bukan hanya karena bobot fisiknya, tetapi juga beban tanggung jawab yang harus mereka emban. Sementara Rian mengatur nafasnya, Danu membuka kantong itu, menyiapkan alat-alat yang dimiliki. Danu menilai kondisi bocah itu. Duri harapan mulai tumbuh saat melihat ada gerakan kecil di dada si anak. Dia masih hidup, Danu berbisik, perasaannya seakan meluap. Namun mereka membutuhkan lebih banyak dari sekedar harapan. Setiap detik menjadi berharga. "Lakukan pernafasan buatan," Danu meneriakkan perintahnya, tanpa ragu. Matanya tak lepas dari bocah itu, percaya bahwa setiap usaha kecil mereka akan berdampak besar. Aji dan Rian bekerja sama, menerapkan tindakan darurat. Danu memeriksa sekaligus mengingat teknik pernafasan buatan yang pernah didengarnya di sebuah pelatihan. Dia mencoba menenangkan jantungnya, memastikan semua ini bisa berhasil. "Ayo, kita bisa!" teriak Danu, menggenggam kuat tangan Aji, memberikan keberanian untuk terus berjuang. Sementara arus sungai bergejolak, perasaan itu seperti gelombang di dalam hatinya, bergelombang, mendorong mereka untuk melawan. Kerumunan bersorak, tetapi Danu tidak ingin terbuai oleh harapan semu. "Kita tidak boleh menyerah." Tiba-tiba, setelah beberapa ketukan yang tegas dan menenangkan, bocah itu mulai bergerak. Sebuah nafas teratur terdengar, dan Danu merasakan sejumput kebahagiaan mengalir dalam dirinya. Namun, itu belum cukup. "Ayo, kita harus membantunya bangkit," kata Danu, dengan semangat baru, mengarahkan semua energi ke arah bocah tersebut. Dalam sekejap, Danu mengenang setiap wajah dalam kerumunan. Mereka berada di sini, sungguh, sebagai satu kesatuan. Setiap orang dari desa ikut membantu, memberikan air, membalut luka, dan berharap yang terbaik. Harapan mulai tumbuh di antara mereka, seolah merasakannya dalam setiap tarikan nafas yang diambil bocah itu. Aji terengah-engah, matanya terbuka lebar. Dia bernafas," serunya. Langit seakan bersinar lebih cerah saat semua terdiam, menunggu kalimat itu diterima oleh hati mereka. Namun, ada sesuatu yang merasuki Danu, seperti bayangan gelap di sudut pikirannya. Tapi yang tidak dia harapkan, bisik suara lirih dalam hatinya. Apakah ini semua akan berakhir bahagia? Harapan itu harus terbangun lagi. Sementara itu, Danu merasa ada sesuatu lain yang bisa terguncang dalam perayaan kali ini. Sesuatu yang lebih dalam dari sekedar menyelamatkan satu nyawa. Dalam jiwanya, dia tahu ini lebih dari sekedar membantu seorang anak. Ini adalah ujian akan komitmen mereka sebagai komunitas. Apa muncul dari kegelapan? Apakah kebenaran yang berceceran ini akan terungkap? Ketegangan terbangun lagi saat Danu mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk dihadapi. Sejatinya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Danu perlu menghadapi kenyataan tersebut, dan itu hanya akan menjadi titik awal. Bocah itu perlahan membuka matanya, dan Danu merasakan sebuah cahaya baru menyinari sepinya jiwanya. Kerumunan mengeluarkan sorakan lega, tetapi Danu tak bisa sepenuhnya tenggelam dalam euforia itu. Dia tahu, tantangannya belum berakhir. "Kita perlu membawa dia ke rumah sakit," Danu berseru, menangkap keinginan di wajah-wajah semua orang. Aji dengan sigap membawa bocah itu dengan dibantu Rian. Danu segera mengatur langkah mereka, menyusuri jalan setapak yang mengarah ke desa. Setiap detak langkah serasa menyesuaikan dengan detak jantung bocah itu yang mulai stabil. Namun, Danu masih merasakan sesuatu yang menekan di dadanya. Ada banyak rahasia terpendam dalam kegelapan yang harus dihadapi, termasuk kemungkinan kenapa bocah itu sampai hanyut di sungai.
Saya dengar dia tinggal di rumah yang terisolasi di ujung desa, bisik seorang ibu dari kerumunan ketika mereka berjalan. Orang tuanya jarang terlihat. Akhir-akhir ini banyak hal aneh yang terjadi di sana. Kata-kata itu membekas di telinga Danu. Rahasia apa yang disimpan oleh keluarga bocah ini? Kenapa mereka sendirian? Danu menatap wajah bocah itu, khawatir akan kisah yang mungkin menyelimuti hidupnya. Dia berdoa agar si anak tidak hanya selamat secara fisik, tetapi juga dari kegelapan yang mengintainya. Setibanya di puskesmas, suasana mendadak tegang. Para dokter dan perawat cepat bergerak, menyambut mereka dengan sigap. Danu merasakan harapannya bertumbuh, tetapi kembali digoyahkan oleh bayang-bayang kecemasan. Mereka semua berdoa agar apa yang terjadi selanjutnya adalah hal terbaik. Bodi, seruan itu tiba-tiba memecah kerumunan. Danu menoleh, melihat seorang ibu yang memiliki wajah cemas mendekat dengan cepat. Bocah itu adalah Bodi. Dia mengenali, namun ia tak bisa memastikan semuanya. Itu anakku, tolong, dia baik-baik saja kan? Suara sang ibu bergetar, matanya mencari jawaban di wajah Danu. Danu menarik nafas dalam-dalam, menampung emosi yang tumpah ruah. Dia masih berjuang, Bu, tapi kami sudah membawanya ke sini, dan kami berharap dia akan baik-baik saja. Ada harapan dan kebingungan terpadu di dalam bola mata sang ibu. Namun, bagi Danu, ada rasa sakit yang tajam, seakan pintu misteri yang lebih dalam kini terbuka. Gadis itu teringat kata-kata ibu-ibu di desa, seolah warna hitam pekat, kini menyelimuti cerahnya harapan yang sempat terlahir. Apa yang terjadi di balik pintu rumah Bodi? Kenapa di saat seperti ini mereka baru tahu tentang keberadaan keluarga tersebut? Setelah beberapa saat, dokter keluar. Dia stabil, tapi kita perlu waktu untuk memeriksanya lebih lanjut. Jika semua berjalan lancar, dia akan baik-baik saja. Suasana lega menyelimuti, tetapi Danu masih merasa ada sesuatu yang belum beres. Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya dengar ada yang tidak biasa mengenai rumah Bodi. Sang ibu terdiam sejenak, matanya mengisyaratkan keraguan. Anak-anak di desa selalu bilang, saat malam tiba, sering terdengar suara aneh dari rumah kami. Bodi lebih pendiam daripada sebelumnya, seolah ada yang menahan keceriaannya. Pembicaraan mereka terputus ketika tiba-tiba objek gelap tampak melintas cepat. Danu mendapati sosok bayangan yang akrab berlari keluar dari puskesmas, dan hatinya bergetar saat mengenali. Aji, Danu berlari menyusul, jantungnya berdebar tidak menentu. Ada yang tidak beres, Danu, seru Aji dengan nafas terengah. Malam ini, kita harus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Danu menatap Aji, merasakan semangat Juang mulai menyala kembali. Apa yang akan mereka temui? Sudah saatnya untuk menyingkap kebenaran yang tersembunyi. Kegelapan itu tidak akan menghentikannya. Sepertinya, sebuah perjalanan baru akan dimulai. Danu dan Aji melangkah cepat menuju rumah Bodi. Langkah mereka penuh tekad. Malam semakin larut, dan bintang-bintang seolah menatap penuh tanda tanya. Hati Danu berdegup kencang. Ada angin malam yang membawa bisikan, seolah memperingatkan mereka tentang apa yang akan mereka hadapi. Danu, kau yakin kita harus melakukan ini sekarang? Sepertinya ada sesuatu yang menakutkan di sana. Aji melirik rumah yang terlihat semakin gelap dan sunyi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jika ada sesuatu yang mengancam Bodi, kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus melindunginya, jawab Danu, berusaha meyakinkan diri sendiri juga. Mereka tiba di depan rumah yang dimaksud. Pintu kayu tua terlihat kumuh, seperti menyimpan 1000 cerita di baliknya. Danu merasakan ketegangan menyelimuti dirinya saat langkah mereka terdengar mencolok di tengah keheningan. Dengarkan, Danu mengangkat tangan menghentikan langkah Aji. Suara samar terdengar dari dalam rumah. Semakin mendekat, mereka bisa mendengar bisikan dan terkadang jeritan menggetarkan jiwa. Areka tiba-tiba merasa perlu berhati-hati. Apakah kau mendengarnya? Suara itu tiba-tiba mengingatkanku pada kisah-kisah yang diceritakan nenek tentang roh yang terperangkap. Aji berbisik, wajahnya memperlihatkan kedamaian. Kepala Danu berputar, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dia berpikir, apakah semua cerita itu benar? Apa yang terjadi dengan keluarga Bodi? Dengan segala keraguan, Danu mengetuk pintu perlahan. Bunyi ketukan itu terputus di tengah malam, terdiam seolah menunggu balasan yang mungkin tidak akan pernah datang.
Mereka menunggu beberapa detik, dan saat sepertinya tidak ada yang akan membuka, Danu mendorong pintu. Secara perlahan, pintu itu terbuka, mengeluarkan suara berderik yang menyeramkan. Aji dan Danu memasuki ruang gelap yang dipenuhi debu. Berbeda dengan ketegangan di luar, ada aura dingin dan sesak di dalam ruangan. Lampu minyak di pojok ruangan menyala redup, menyinari sosok-sosok yang tampak runyam. Bodi, Danu memanggil, suaranya hilang tertelan keheningan. Di satu sudut, mereka melihat seorang pria tua, wajahnya keriput dan suram. "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan?" Suara pria itu serak, seperti datang dari kegelapan yang dalam. Danu dan Aji terperangah, tetapi Danu kembali mengambil langkah maju. "Kami datang untuk Bodi, anakmu. Kami ingin memastikan dia baik-baik saja." Pria itu mengecilkan pandangan, gelisah. "Bodi, ia tidak bisa ikut campur dengan yang terjadi di sini. Kami terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekedar cahaya dan gelap." Kata-kata itu mengguncang Danu. "Apa maksudnya? Ada yang mengancamnya? Kami bisa membantu. Apa yang kau tawarkan bisa mendatangkan malapetaka atau justru membawa harapan?" Kata pria itu, kini mulai tampak ragu. Danu merasakan ketegangan di udara, seakan sesuatu yang tak nyata mengintai mereka dari balik bayang-bayang. Saat mereka berdebat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, suara jeritan berpadu dengan bisikan semakin jelas, semakin mendekat. Dia merasa ada sesuatu yang menjalar di dalam hatinya. Kecemasan dan rasa ingin tahu mengombang-ambing tanpa arah. "Aji, kita tidak bisa mundur. Jika ada kegelapan mengancam Bodi, kita harus menemukannya." Danu meraih tangan Aji, memusatkan pikiran mereka. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, mengeluarkan Bodi dari kegelapan. Tetapi, siapa yang sebenarnya mengintai? Kegelapan Itu berkobar, mungkin lebih dekat dari yang mereka bayangkan. Jantung Danu berdebar, menciptakan rasa takut sekaligus harapan. Apa yang akan mereka hadapi di dalam rumah ini? Apakah Bodi selamat? Rasa penasaran semakin membakar semangat mereka untuk mencari kebenaran, tetapi ancaman lebih besar mungkin datang menyerang. Apakah kita sudah siap untuk menghadapi kebenaran yang mungkin terungkap? Suara Aji menggoyahkan pikiran Danu. Malam ini, mereka harus berjuang untuk mengungkap misteri di balik rumah yang terperangkap dalam kegelapan. Danu menarik nafas dalam-dalam, mengusir rasa cemas yang menggencet dadanya. Ia melihat Aji yang tampak tidak percaya dengan situasi di depan mereka. Kedua mata mereka saling bertaut, bagaikan dua benang yang terjalin dalam satu tujuan. "Kita harus bergerak, kita tidak bisa tinggal diam," tekad Danu. Dengan hati-hati, mereka melangkah lebih dalam ke dalam rumah yang gelap. Suara jeritan yang pecah dari arah belakang semakin menyalakan semangat juang mereka. Apa yang terjadi dengan Bodi? Mungkin hanya kegelapan yang bisa menjawab. "Bodi!" Danu berteriak, suaranya memecah kesunyian, berharap ada jawaban. Hanya keheningan yang menyambut mereka. Hanya suara langkah kaki di lantai kayu tua yang berdebum menambah suasana seram. Danu menggigit bibirnya. "Kita harus mencari ke atas, Aji. Mungkin dia berada di sana." Mereka menaiki tangga yang berderit. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan beban hari ini menggantung di pundak mereka. Dengan kehati-hatian, Danu membuka pintu ke ruangan atas dan disambut dengan pemandangan yang tak terduga. Sebuah ruang yang dipenuhi foto-foto Bodi dan keluarganya, namun tampak tak terurus dan mengamur. "Lihat," Aji menunjuk ke sudut ruangan. Sekotak kecil tergeletak di atas meja, seolah menyimpan sesuatu yang penting. Danu mendekat, membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah medalion tua dengan ukiran aneh. "Apa ini?" Danu bertanya, mengangkat medalion itu di depan Aji. Aji mendekat, matanya membesar. "Aku tahu ini pernah diceritakan nenekku tentang penggembala yang bisa melindungi jiwa. Ini adalah tanda dan kunci untuk membuka kegelapan." Danu merasa ada gelombang harapan muncul di dalam dirinya. Jika ini bisa membawa kita kepada Bodi, kita akan menggunakannya. Namun saat mereka berbicara, suara jeritan semakin mendekat, kali ini lebih dekat dan lebih meresahkan. Tiba-tiba, jendela kamarnya bergetar hebat, seakan ada angin yang merobek malam.
Danu merasa ada sesuatu yang melintas di dalam kegelapan, ada yang melihat mereka. Dia menoleh cepat, mencari sumber suara, tapi hanya kegelapan yang menjawab. Kegelapan di dalam banyaknya foto body seolah menari-nari di hadapan mereka, mencoba menarik mereka lebih dalam. "Danu, kita harus pergi dari sini," Aji berteriak, wajahnya pucat. Namun, di dalam hati Danu ada suara yang berbisik, "Belum, kita belum menemukannya." Dia menggenggam medalion itu dengan erat. "Jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan pernah bertemu Bodi lagi." Suara bisikan dalam hatinya semakin kuat, seolah menyeretnya ke dalam rasa ingin tahunya. Mereka berlari menuju pintu, tapi saat Danu menatap kembali ke dalam ruangan, dia melihat bayangan yang berdiri di ujung ruangan. Sekilas, sosok itu tampak seperti Bodi, meski wajahnya tertutup kabut hitam. Jeritan yang semakin keras menghantam indera mereka, membuat jantung Danu berdebar kencang. "Hati-hati," Aji berteriak, menarik Danu menjauh tepat saat bayangan itu melangkah maju. Danu mencengkeram medalion dengan kuat. "Aku tidak akan membiarkan apapun menghentikan kita." Begitu darahnya berdesir, Danu dengan cepat menghadapi bayangan itu. "Bodi, apakah itu kau?" Bayangan itu seolah terhempas oleh kata-kata Danu, tampak memperlihatkan seucap senyuman samar, tetapi langsung menghilang saat suara jeritan itu memuncak. Rasa putus asa menyelimuti Danu dan Aji. "Mungkin dia terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain," kata Aji, matanya cemas. Rintihan dari jeritan semakin menambah ketegangan, menimbulkan kegelisahan dalam hati mereka. Danu merasakan kekuatan medalion itu semakin mengalir dari tangannya, membangkitkan keberanian dalam dirinya. "Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya, Aji. Kita harus berjuang lebih keras." Tiba-tiba, semua suara menjadi sunyi, dan seakan-akan dinding-dinding rumah itu menahan napas. "Danu," suara lembut yang penuh keputusasaan terdengar. "Bodi, itu suara Bodi." Rasanya seperti suara angin berbisik, memanggil namanya. "Tolong." Tanpa pikir panjang, Danu mengarahkan medalionnya ke arah suara itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka bisa menyelamatkan Bodi dan menghadapi kegelapan yang mengancam mereka? Saat rasa harapan dan ketakutan berbaur, Danu merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. "Kita akan membawanya pulang, Aji. Kita tidak akan meninggalkannya di sini." Kegelapan di sekitar mereka seolah bergerak, siap menyergap. Kini, pilihan ada di ujung jari mereka. Apakah mereka siap menghadapi apa yang mungkin akan terungkap? Danu dan Aji berdiri terpaku di tengah gelapnya ruangan. Suasana mencekam mengelilingi mereka. Angin berhembus, membawa bisikan lembut yang membuat bulu kuduk mereka. "Bodi," suara itu muncul lagi, jelas dan penuh harapan. "Tolong," suara lembut itu menyeru, menembus kegelapan yang mendalam. Danu menggenggam medalion erat-erat, merasa aliran energi menggelora dari benda tua itu. "Mana tubuhmu, Bodi?" Danu berteriak, suaranya penuh harapan dan ketegangan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyesakkan. Aji menggenggam tangannya, mengisyaratkan untuk maju. Perlahan mereka melangkah, rasanya 1000 ton beban menempel di dada. Kegelapan merayap mendekati mereka, menciptakan bayangan yang menyeramkan di dinding. "Kita harus menemukan Bodi, Aji. Dengan medalion ini, mungkin kita bisa memanggilnya kembali dari kegelapan," Danu berbisik. Namun bayangan semakin jelas, tampak mengelilingi mereka. Danu merasakan ketidakpastian menyerang jiwanya. "Siapa di antara kita yang berani? Ini adalah ujian." Aji berteriak, berusaha membangkitkan semangat. Suara itu menggemakan harap. Mereka tidak boleh mundur. "Bodi, jika kau mendengar kami, berikan kami tanda," jerit Danu, suaranya melengkeng tinggi. Tiba-tiba, semua lampu di ruangan seakan mati, menyisakan hanya cahaya dari medalion yang bersinar terang. Danu merasakan kekuatan mengalir, paduan harapan dan keberanian menyatu dalam jiwanya. "Cobalah mendekat." Danu menghampiri bayangan yang tampak menggoda. Hatinya berdenyut, tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dengan satu langkah, dia mengangkat medalion, berteriak, "Kami di sini untukmu, Bodi. Kami tidak akan meninggalkanmu." Seketika, dinding kamar ini bergetar dan suara jeritan menjadi lebih nyaring. "Selamatkan dia!"
Bodi berbisik, suara itu menembus kedalaman hati Danu. Momen itu, rasa putus asa hadir bersamaan dengan harapan yang mulai menggelora. Bertolak belakang dengan kebisuan yang menyelimuti, cahaya dari medalion semakin kuat, membelah kegelapan. Danu melihat bayangan Bodi terseret, menari di antara kegelapan dan cahaya, berjuang untuk berhubungan. Kekuatan semakin meningkat, Danu dan Aji bergerak maju. "Kami datang untukmu, Bodi. Kami akan membawamu pulang." Dengan tegas, Danu mengarahkan medalion ke bayangan, berusaha memecah kegelapan. "Kegelapan, kami tidak takut." Dia merasakan goyangan hebat, dan sesuatu mulai terbentuk dari bayangan itu. Sosok kecil perlahan muncul. "Bodi, Bodi, tahanlah!" Aji seru. Dengan segenap tenaga, mereka berdua maju, menggenggam erat medalion itu. Dalam detik-detik hening, nyata keluar harapan. Mereka hampir menggapai sujud si anak saat bayang-bayang mulai menumpuk dan mengepung. "Bertahanlah, Bodi, kami akan membawamu ke tempat aman." Danu berteriak sekuat tenaga, merasakan nafsu keberanian merambat. Dan dalam sekejap, Bodi muncul dari gelap, tersenyum lemah meski kekhawatiran menyelimuti wajahnya. Rasa lega mengalir saat Danu menarik Budi ke pangkuan mereka. "Kita sudah menemukanmu, kami tidak akan meninggalkanmu lagi." Saat bersatu, cahaya dari medalion meredup, seperti mengisyaratkan mereka sudah berhasil. Danu serta Aji memandang Bodi, ikatan di antara mereka semakin terjalin. Sekali lagi, suara jeritan menyusup ke telinga. Lalu gelombang melanda, seakan kegelapan berusaha menarik kembali. "Jangan!" Danu berteriak, tetapi mereka terhempas kembali dalam kekacauan. Sesuatu berbisik di belakang mereka, keberanian harus bermain di antara kegelapan. Danu merasakan jantungnya berdebar, namun dia tidak mau menyerah. "Kita berjalan bersama, menyelamatkan satu sama lain," Aji berjanji. Saat saling menggenggam, cahaya keperkasaan muncul kembali, dan kegelapan mulai surut. Kebersamaan itulah yang memecahkan kegelapan, rasa kasih sayang dan tekad yang menyala memberi mereka kekuatan. Akhirnya, mereka berdiri di tengah ruangan yang bersinar cerah, Bodi selamat di antara mereka. "Kau baik-baik saja, Bodi?" tanya Danu, matanya berbinar menggenggam harapan yang telah diraih. "Aku merasa aman," jawab Bodi, dan senyum memancar dari wajah polosnya. Kegelapan ditinggalkan, tetapi bayangan peringatan masih tergantung di telinga Danu, menunggu untuk dihadapi. "Ayo pulang," kata Danu, meraih tangan Bodi dan Aji. Mereka keluar dari rumah yang sekarang menyimpan cerita keberanian dan harapan. Ketika mereka melangkah keluar, angin malam berhembus seakan memberi selamat kepada perjuangan mereka. Danu menyadari, kekuatan sejati bukan hanya berjuang untuk dirimu sendiri, tetapi untuk satu sama lain. Dan saat mereka berjalan pulang, ia tahu cerita ini baru saja dimulai. Penduduk desa akan mendengar tentang keberanian mereka, tentang bagaimana mereka tidak hanya melawan kegelapan, tetapi juga berdiri teguh bersama. Inilah saatnya para penonton untuk ambil bagian dalam kisah ini. Tolong berlangganan segera ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan komentari reaksi serta teori kalian tentang akhir yang menggetarkan ini. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian.